Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan update berita penting setiap harinya. Wacana penunjukan Mahfud MD sebagai Jaksa Agung dan tuntutan publik terhadap penegakan hukum korupsi. Isu mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mahfud MD sebagai Jaksa Agung tengah menjadi pembahasan hangat dalam ruang publik nasional. Wacana ini muncul bersamaan dengan meningkatnya desakan masyarakat agar pemerintah memperkuat langkah pemberantasan korupsi, termasuk mempercepat penerapan perampasan aset, serta memperjelas mekanisme hukuman maksimal bagi pelaku korupsi dalam kerangka hukum yang sudah berlaku. Pembahasan tersebut berkembang bukan tanpa alasan. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum terus diuji oleh berbagai skandal yang menyeret pejabat tinggi dan aparat negara. Nama Mahfud MD mencuat karena rekam jejaknya yang panjang dalam sistem hukum Indonesia. Ia pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, menjadi anggota DPR, dan terakhir menjabat sebagai Menko Polhukam. Di setiap posisi itu, Mahfud dikenal sering menyuarakan ketegasan hukum dan keberanian mengambil sikap. Pandangan dan langkah-langkahnya yang relatif konsisten membuat banyak kalangan menilai bahwa ia memiliki integritas kuat untuk memimpin institusi kejaksaan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus korupsi berprofil tinggi. Pemberantasan korupsi merupakan isu fundamental yang sangat menentukan arah masa depan negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, ia juga menghambat pembangunan, mencederai keadilan sosial, dan merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Karena itu, figur Jaksa Agung yang kuat, berintegritas, dan tidak mudah diintervensi menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks inilah, harapan publik terhadap Mahfud MD terbentuk. Salah satu tuntutan utama masyarakat adalah percepatan penerapan perampasan aset hasil korupsi, sebuah instrumen hukum yang telah lama dibahas, namun belum diterapkan secara penuh. Banyak pihak menilai bahwa tanpa perampasan aset, hukuman terhadap koruptor tidak akan memberikan efek jera yang memadai. Pelaku korupsi masih dapat menyimpan hasil kejahatannya melalui berbagai skema, sementara kerugian negara tidak pulih secara maksimal. Dukungan terhadap penegakan perampasan aset semakin menguat karena masyarakat melihat bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya soal memenjarakan pelaku, tetapi memutus seluruh jalur keuntungan ekonomi dari kejahatan tersebut. Dalam pandangan publik, koruptor yang dipidana tetapi tetap memiliki aset tersembunyi tidak berbeda jauh dengan mereka yang tidak dihukum sama sekali. Karena itu, figur Jaksa Agung yang mampu mendorong implementasi kebijakan ini dinilai sangat penting. Selain perampasan aset, dukungan terhadap penerapan hukuman paling berat, termasuk hukuman mati dalam kondisi tertentu, juga kembali mencuat. Undang-Undang Tipikor memang sudah mengatur hukuman mati untuk kasus yang dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya ketika negara berada dalam krisis atau ketika dana bencana alam dikorupsi. Namun pasal tersebut tidak pernah digunakan. Ketidaktegasan ini dinilai sebagian besar masyarakat sebagai bentuk kurangnya komitmen negara dalam menangani kejahatan yang dampaknya sangat luas bagi kehidupan rakyat. Dalam berbagai diskusi publik, muncul pandangan bahwa jika Mahfud MD memimpin kejaksaan, peluang penerapan pasal hukuman maksimal tersebut dapat meningkat. Mahfud dikenal tidak ragu menyampaikan pandangan keras tentang korupsi dan sering menekankan bahwa negara harus hadir secara tegas dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus yang merugikan rakyat. Dengan reputasi yang demikian, banyak pihak menilai ia berpotensi mendorong implementasi hukuman maksimal sesuai kerangka hukum yang ada. Namun, pembahasan tidak berhenti pada persoalan teknis hukum semata. Ada pula dimensi politik yang tak bisa dihindari. Jabatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi dalam praktiknya seringkali berkaitan erat dengan kepentingan politik dan keseimbangan kekuasaan. Pemilihan figur yang sangat independen atau terlalu berani kerap dianggap beresiko bagi stabilitas koalisi pemerintahan. Dalam konteks inilah posisi Mahfud MD menjadi menarik. Ia dihormati oleh banyak kalangan karena integritasnya, namun integritas itu pula yang membuat sebagian pihak merasa khawatir jika langkah-langkah penegakan hukum nantinya menyentuh kelompok yang selama ini sulit tersentuh. Dinamika ini menciptakan situasi yang kompleks. Apabila Prabowo benar-benar menunjuk Mahfud MD sebagai Jaksa Agung, keputusan tersebut akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berani mengambil langkah berisiko demi memperkuat integritas hukum. Sebaliknya, jika pemerintah memilih figur yang dianggap lebih aman secara politik, publik mungkin melihatnya sebagai indikasi bahwa pemerintah belum siap mengambil terobosan besar dalam reformasi penegakan hukum. Harapan masyarakat terhadap Mahfud tidak berdiri sendiri.
Harapan ini lahir dari pengalaman panjang rakyat menghadapi kasus-kasus korupsi yang begitu merusak, mulai dari korupsi dana publik, praktik suap, hingga skandal yang melibatkan pejabat tinggi. Banyak dari kasus tersebut yang direspon lambat atau tidak tuntas, sehingga menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan rentan intervensi politik. Dalam situasi seperti ini, sosok yang berani dan memiliki reputasi kuat menjadi sangat dibutuhkan. Jika Mahfud benar-benar ditunjuk sebagai Jaksa Agung, maka tantangan terbesar yang akan dihadapinya bukan hanya pada penanganan kasus korupsi berprofil tinggi, tetapi juga pada reformasi internal kejaksaan. Lembaga ini memerlukan transformasi untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan transparan. Reformasi birokrasi internal, pengawasan ketat, serta penyempurnaan prosedur menjadi tahapan krusial yang harus dilakukan untuk memastikan kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Di tengah harapan tinggi ini, publik menunggu apakah pemerintah benar-benar siap menempatkan penegakan hukum dalam posisi yang semestinya, bukan sebagai alat politik, melainkan sebagai pilar utama negara hukum. Jika keputusan jatuh kepada Mahfud MD, langkah tersebut akan menjadi titik penting dalam perjalanan pemerintahan Prabowo, bukan hanya dari sisi politik, tetapi dari sisi moral dan komitmen terhadap supremasi hukum. Pada akhirnya, masyarakat menginginkan kejelasan arah. Indonesia membutuhkan institusi penegak hukum yang solid, profesional, dan tidak dapat digoyahkan oleh kepentingan apapun. Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk menerapkan aturan perampasan aset. Indonesia membutuhkan ketegasan dalam menerapkan hukuman maksimal terhadap kejahatan yang merusak masa depan bangsa. Dan dalam konteks harapan itu, nama Mahfud MD muncul sebagai representasi dari tekad untuk memperbaiki sistem hukum yang selama ini dinilai tidak cukup tegas. Keputusan kini berada di tangan Presiden. Publik menunggu, mengamati, dan menilai apakah pemerintah benar-benar siap melakukan langkah besar untuk menjadikan hukum sebagai kekuatan yang berdiri kokoh di atas kepentingan rakyat, dan bukan kepentingan